Yakin kalau nggak cemburu? Kalau begitu kau tahu semua pengeluaran Viola sejak awal? Kali ini Radit sudah berdiri dari tempat duduknya dan menatap langsung ke mata Sandi. Betul, Tuan Muda. Jadi selama ini kau tidak pernah melaporkan kepadaku kalau ada sesuatu yang mencurigakan dari pengeluaran Viola? Radit mulai geram kepada Sandi. Mohon maaf, Tuan Muda. Bukan saya tidak mau menceritakan semua pengeluaran Nyonya Viola. Tapi saya tidak berwenang untuk menceritakan itu semua, kalau Anda tidak meminta. Bagaimanapun beliau adalah istri Anda, dan saya merasa tidak berhak untuk melarang beliau menggunakan uang Anda. Keluarlah Sandi, biarkan aku sendiri dulu di ruangan ini. Pending dulu semua pekerjaan sampai aku memanggilmu lagi. Sandi segera keluar dari ruangan Radit setelah Radit mengeluarkan perintahnya. Sandi juga meninggalkan handphone yang terhubung dengan internet banking milik Radit. Sandi benar, tidak ada 1 rupiah pun yang kau gunakan. Radit menyandarkan tulang punggungnya di sandaran kursi dan mencoba memikirkan apa yang tadi dikatakan oleh Nada. Apa yang kau harapkan dariku kalau kau tidak menginginkan uangku? Apa benar, kau tulus hanya menginginkan keluargaku membiayai pengobatan ibumu saja? Dan tidak ada lagi niat terselubung yang ingin kau dapatkan? Radit kembali memberikan pertanyaan ke dalam hatinya, mencoba mencari jawaban tujuan Nada yang sebenarnya. Lalu Radit kembali lagi melihat catatan pengeluaran internet bankingnya, dan kali ini melihat pengeluaran Viola. Kau berbeda dengan Viola. Melihat semua pengeluaran Viola, aku paham apa niat sebenarnya Viola masih bertahan denganku. Tapi kau, Denada Aprilia, sepertinya kau lebih berbahaya daripada Viola. Aku tidak tahu niatmu apa, tapi kenapa kau tidak mau menggunakan uang yang telah aku berikan? Apa nilai segitu kurang bagimu, sehingga kau mencoba untuk membuatku percaya lagi padamu, dan memberikan lebih banyak dari sekedar 60 miliar? Apa sebenarnya niatanmu? Dan apa benar, kau dan kekasihmu tidak tahu kalau ini adalah perusahaanku? Kalian 2 ular yang telah menghancurkan kepercayaanku. Jangan pernah berpikir bahwa aku akan dengan mudah melepaskan kalian. Radit yang tidak ingin lagi tertipu oleh cinta dan wanita, kali ini benar-benar sangat berhati-hati untuk mempercayai seseorang. Sandi, masuk ke dalam. Klek. Iya, Tuan Muda, sapa Sandi sambil dengan membungkuk menunjukkan sikap hormat di hadapan Radit. Apa yang dilakukan Denada selama 1 minggu ini? Bekerja dan kuliah, Tuan. Jelaskan lebih rinci. Radit menyandarkan tulang belakangnya di sandaran kursi kembali sambil menatap wajah Sandi dan mendengarkan semua penjelasan Sandi, mulai dari pekerjaan Nada di kantor Radit, pekerjaan Nada di kafe, dan kuliah Nada. Semua diceritakan kepada Radit. Tidak ada satupun yang ditutupi oleh Sandi. Radit menghela nafas setelah mendengar semua penjelasan dari Sandi. Bagaimana kondisi kandungannya Sandi? Ini, Tuan Muda. Sandi membuka berkas file yang dipegangnya dan memberikan foto-foto kepada Radit. Foto-foto yang baru saja diberikan oleh informan Sandi hari ini. Selama seminggu, Sandi harus bekerja di rumah Radit dan membantu Radit menyelesaikan semua pekerjaan kantor di rumahnya. Oleh karena itu, tidak ada laporan yang diberikan oleh informan Sandi mengenai Nada sampai hari ini. Sandi sengaja tidak meminta berita apapun melihat kondisi Radit 1 minggu lalu, masih kurang fit, dan hari ini memang Sandi berencana untuk melaporkan semua informasi yang didapatkannya, baik dari informan yang dikirimnya mengikuti Viola ataupun Nada. Jadi dia pergi ke klinik bersama lelaki ini, dan lelaki ini memberikan semua kebutuhan untuk kehamilannya. Tapi kenapa dia tidak mau menggunakan uangku? Bukankah itu anakku? Kenapa dia membiarkan laki-laki ini untuk membiayai semua kebutuhannya, sedangkan dia menolak menggunakan uangku sama sekali? Apa benar yang dikatakannya, kalau dirinya jijik dan tidak ingin lagi berhubungan dengan semua yang aku miliki?
Radit agak kesal melihat foto-foto yang diberikan oleh informan Sandi, di mana Radit melihat Nada dan Dewa pergi ke klinik. Nada dan Dewa pergi kemana-mana bersama. Dewa pergi ke supermarket dan memberikan semua kebutuhan Nada. Dewa pergi keluar dan membelikan makanan untuk Nada. Dan hampir semua aktivitas mereka selama 1 minggu ada di dalam foto-foto yang diberikan oleh informan Sandi. Sandi, apa semua foto ini asli? Radit mengernyitkan dahinya kepada Sandi dan melempar foto-foto itu ke wajah Sandi. Tentu saja Tuan Muda. Saya tidak mungkin berani memberikan foto hasil edit Photoshop kepada Anda. Jawab Sandi yang menerima pasrah lemparan semua foto-foto dari Radit ke wajahnya. Apa aku menyuruhmu menguntit laki-laki itu? Kenapa lebih banyak foto-fotonya? Radit semakin kesal dan melampiaskan emosi lagi kepada Sandi. Kali ini Radit sudah menarik kerah jas Sandi, meminta pertanggungjawaban padanya. Maafkan saya Tuan Muda, tapi laki-laki itu yang lebih banyak keluar daripada Nyonya Muda. Kerjaan Nyonya Muda biasanya hanya kuliah, kerja di kafeteria, bekerja di kantor ini, dan terakhir, hanya di dalam kos saja tidak keluar-keluar lagi. Di dalam kos? Tidak keluar lagi? Apa maksudmu, Sandi? Radit semakin marah kepada Sandi dengan informasi yang baru saja didapatkannya. Apa maksud Sandi bicara seperti itu padaku? Emang dia pikir aku tidak tahu apa yang dilakukan laki-laki dan wanita dalam satu ruangan yang tertutup? Kenapa dia justru memancing emosiku seperti ini? Apa dia tidak tahu kalau aku baru sembuh sakit? Tapi kan dia selalu menjagaku selama aku sakit seminggu ini. Kenapa semua informasi ini membuatku menjadi panas? Radit yang sudah sangat kesal dengan Sandi dan informasi yang dibawanya, Radit hanya berjalan mondar-mandir di ruangannya, tanpa melakukan apapun lagi. Kepalanya tertunduk ke bawah seperti mencari cincin yang jatuh di rerumputan, tapi belum ditemukannya. Handphone Sandi bergetar, namun Sandi belum berani mengangkat panggilan yang ada di handphonenya. Siapa yang menelpon Sandi? Radit menghentikan langkahnya, karena terganggu dengan suara getar handphone Sandi. Lalu melirik menanyakan ID penelpon. Yang menelpon Nyonya Rianti, Tuan. Jawab Sandi sambil memberikan handphonenya kepada Radit. Tidak perlu memberikan handphonenya padaku. Dia menelponmu pasti ada perlu apa denganmu. Angkat saja. Baik, Tuan Muda. Sandi tak menunggu lagi. Langsung mengangkat telepon dari Rianti. Sandi. Selamat siang, Nyonya. Apa ada yang bisa saya bantu? Rianti. Berikan handphonenya pada anakku. Sandi langsung mengulurkan handphonenya kepada Radit. Radit. Kenapa tidak langsung menelpon ke handphoneku, Ibu? Rianti. Aku menelponmu puluhan kali, tapi tak kau jawab, Raditya. Sekarang turunlah ke bawah. Berikan aku penjelasan kenapa kau membiarkan istrimu menjadi tukang bersih-bersih di perusahaan sendiri.